Baik, kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi ila yaumil qiyamah wa ba'd. Baik, silakan dibaca bersama dari awal. Alhamdulillahilladzi qad waffaqa. Sudah dibuka halaman pertama? Sudah ya? Baik, dibaca bersama. 1, 2, dari bismillah. 1, 2, 3. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi qad waffaqa lil ilmi khaira khalqihi walittuqa hatta nahat qulubuhum linahwihi famin azimi sya'nihi lam tahwihi fa ushribat dhamiri syani fa uribat fil hani bil alhani ثم الصلاة مع سلام اللائق على النبي أفصح الخلائق محمد والأصحاب من أتقن القرآن بإعراب وبعد فاعلم أنه لما اقتصر جل الورى على الكلام المختصر مطلوبا أشد الطلب من الورى حفظ اللسان العربي كي يفهموا معاني القرآن وسنة الدقيقة المعاني والنحو أولى أولا أن يعلم إذ الكلام دونه لن يفهم وكان خير كتبه الصغيرة كراسة لطيفة شهيرة في عربها وعجمها والروم ألفها الحبر بن آج الروم وانتفعت أجلة بعلمها مع ما تراه من لطيف حجمها نظمتها نظما بديعا مقتدي بالأصل في تقريبه للمبتدي وقد حذفت منه ما عنه غنى وزدته فوائدا بها الغنى متمما لغالب الأبواب فجاء مثل شرحي للكتاب سئلت فيه من صديق صادق يفهم قولي لاعتقاد واثق إذ الفتى حسب اعتقاده رفع وكل من لم يعتقد لم ينتفع فنسأل المنان أن يجيرنا من الرياء مضاعفا أجورنا وأن يكون نافعا بعلمه من اعتنى بحفظه وفهمه. Baik, selanjutnya babul kalam. 1, 2, 3. Kalamuhum lafzun mufidun musnadu wal kalmatul lafzul mufidul mufradu lismin wa fi'lin thumma harfin tanqasim وهذه ثلاثها هي الكلم والقول لفظ قد أفاد مطلقا ككم وقد وإن زيدا ارتقى فالاسم بالتنوين والخفض عرف وحرف خفض وبلام وألف والفعل معروف بقد والسين وتاء تأنيث مع التسكين وتا فعلت مطلقا كجئت لي والنون والياء فعلا وافعلي والحرف لم يصلح له علامة إلا انتفاء قبوله العلامة. Babul i'rab 1, 2, 3. Babul i'rab. I'rabuhum taghyiru akhiril kalim taqdiran aw lafdhan li'amilin ulim aqsamuhu arba'atun faltu'tabar raf'un wa nasbun wa kadha jazmun wa jar wal kullu ghairal jazmi fil asma yaqa wa kulluha fil fi'li wal khafdhum tana wa sairul asma'i haitsu la shibah qarrabaha minal hurufi mu'rabah wa ghairu dhil asma'i mabniyun khala mudhari'in min kulli nunin qad khala. Sekarang ini ya babu alamatul i'rab. Babu alamatul i'rab. Pembahasan sekarang tentang tanda-tanda i'rab. Tapi sebenarnya lebih cocok tanda alamatul raf'i gitu maksudnya. Karena pembahasan yang setelahnya itu membahas tentang atau yang nazomnya itu membahas tentang tanda rafa. Baik. Sebelum kita masuk ke pembahasannya, maka kita perlu tahu bahwasanya tanda i'rab itu ada 2, ya kan ya.
Alamatul i'rab ada dua. Apa saja? Alamah asliyah dan alamah far'iyah. Alamat asliyah itu adalah tanda i'rab yang asli. Tanda i'rab yang asli. Adapun alamatul far'iyah itu tanda i'rab yang menggantikan tanda aslinya. Ya. Alamatul asliyah apa? Kalau asliyah itu rofaknya dengan dhammah. Nasabnya dengan fathah. Jarnya dengan kasrah. Jazmnya nggih. Nggih, jazmnya dengan enggak. Ngengonai. Ini alamatul asliyah. Tanda asli dalam i'rab itu ya ini, 4 ini. Kalau rafa pasti dengan dhammah, kalau nasab pasti dengan fathah, kalau jar dengan kasrah, kalau jazm dengan sukun. Adapun alamah far'iyah itu adalah tanda i'rab yang rafa, nasab, jar, jazmnya tidak sesuai dengan tanda asliyah. Ya. Tidak dengan tanda asliyah. Kalau ditanya, lebih banyak mana tanda asliyah atau tanda far'iyah? Lebih banyak tanda far'iyah. Lebih banyak tanda far'iyah. Ini poin pertama yang perlu kita ketahui. Sekarang tentang pembahasan tanda i'rab rafa. Tanda i'rab rafa. I'rab rafa ya sama. Tandanya alamatul raf'i alamatul raf'i, maka ada asliyah, ada far'iyah. Kalau asliyah pasti dengan dhammah. Karena rafa kan dhammah, ya. Berarti tandanya dhammah. Dhammah. Dhammah atau gini. Baik. Kemudian kalau far'iyahnya ada macam-macam. Tidak tulis satu ini. Kalau far'iyahnya ada macam-macam. Nanti aja, ya, far'iyahnya satu, dua, tiga, ya, 3. Kalau far'iyahnya ada 3. Yang pertama alif, wawu dulu ya, wawu dulu sesuai di nazamnya. Wawu, kemudian alif, ya rahmukallah. Alif terus harus ngengek ya, iya kan? Ngengek mantuk, ayo. Ngengek mantuk dulu, cawian nang bunda. Gak boleh nang masjid ngengek, ayo. Mantuk dulu nang bunda. Ngengek dulu, cawian. Cawian sih. Gak boleh. Ngengek itu loh, ya kan? Baik. Tanda asliyahnya ada 1, far'iyahnya ada 3. Ya, far'iyahnya nanti di nasab lebih banyak lagi, tambah ada 4. Baik. Dhammah ini berlaku untuk apa? Yang pertama, alif untuk isim mufrad. Contohnya apa? Zaidun karimun. Yang kedua, untuk jamak taksir. Ya. Untuk jamak taksir.
Contohnya kalau di contoh sini jaa al-a'bud. Al-a'bud. Setaris aja ngene ta. Ono mantuk, oh nek ngene lho mantuk. Gak boleh masjid. Ayo mantuk. Mantuk, mantuk. Mantuk, mantuk. Cawian dulu. Ayo cawian dulu. Wis mantuk. Mantuk cawian kok. Arek. Ketiga jamak muannats as-salim. Contoh ja'at al-muslimatu. Kalau wawu tanda i'rab untuk jamak mudzakar salim sama ismul khamsah. Ya. Bentar. Baik. Loh, jatuh semua iki lho. Ayo, makanan nih. Makanan luar. Makanan luar. Makanan luar, ambil loh tambahan makanan nih. Zakar salim. Contoh jaa al-muslimuna. Yang kedua untuk asmaul khamsah. Asmaul khamsah. Contohnya jaa abuka. Itu empat nawal. Yang mana? Satunya? Fi'il mudhari. Si. Ya, kul mudhari. Ya. Berarti nyerep ya pelajar ajrumiyah ini, sambil ini. Al-fi'lul mudhari. Ini gampangan nih. Ya. Al-fi'lu al-mudhari alladzi lam yattasil. Gak cukup rek. Bi akhirihi nunun. Kalau di ajrumiyah syai' gitu ya. Ya enggak apa. Bi akhirihi syai'un. Baik. Contohnya yaktubu atau yajlisu Muhammadun. Baik. Kemudian kalau alif untuk musanna. Contohnya jaa zaidani. Kalau sebut nun untuk small af'al khamsah. Al-af'al al-khamsah. Contohnya at-tullabu yadrusuna. Al-lughata atau an-nahwa. Baik. Isi dari nazam yang akan kita baca kurang lebihnya adalah ini. Meskipun ada sedikit tambahan nanti. Tanda rofa. Ini harus difahami, harus dihafal. Tanda rofa yang pertama ada yang asli, ada tanda asli, ada yang
yang far'i. Kalau tanda yang asli adalah dhammah. Ya. Dhammah, tanda asli dhammah berlaku untuk empat hal. Yang pertama untuk isim mufrad, contohnya Zaidun. Nah ini mufrad. Maka tanda rofaknya adalah dhammah. Yang kedua adalah jamak taksir. Jamak taksir itu jamak yang jamaknya itu merubah bentuk mufradnya. Merubah bentuk mufradnya. Tidak ada wazan. Contohnya al-a'bud. A'bud ini bukan fi'il ya, bukan a'budu. Tapi dia isim. Jamak dari abdun. Abdun jamaknya bisa ibadun, bisa a'bud. Ya. Contohnya ja'a al-a'budu. A'budu rafa' dengan dhammah karena dia jamak taksir. Yang ketiga jamu muannats salim. Jamu muannats salim ya, dia juga rafa' dengan dhammah. Contohnya ja'at al-muslimatu. Muslimatu, dia rafa'. Rafa'nya dengan dhammah. Kenapa? Karena ini adalah jamak muannats salim. Yang terakhir adalah fi'il mudhari' alladzi lam yattasil bi akhiri syai'. Fi'il mudhari' yang tidak disambung akhirnya dengan apapun. Ya. Kalau mau gampangnya ya, adalah fi'il mudhari' yang tidak bersambung dengan, kalau bersambung dengan apapun agak ini ya, lebih cocok ibarahnya imriti. Kalau di dalam ajrumiyah ngomongnya gimana? Al-fi'lul mudhari'ul ladzi lam yattasil bi akhiri syai'un. Tapi kalau ibarahnya imriti mudhari'in min kulli nunin qad khala. Fi'il mudhari' yang tidak bersambung dengan nun. Kalau ada fi'il mudhari' yang bersambung dengan nun, maka tandanya adalah wawu. Maka tandanya bukan wawu, ya, tandanya bukan wawu. Tapi kalau dia tidak bersambung dengan nun, maka tandanya adalah dhammah. Ya, pelajaran kemarin wa ghairidil asma'i mabniyun khala mudhari'in min kulli nunin qad khala. Karena semua fi'il yang tidak bersambung dengan nun, rofaknya adalah dengan dhammah. Apa saja yang tidak bersambung dengan nun? Yang pertama dhamir huwa, yaktubu, yaf'alu, sudah. Kemudian dhamir huwa, hiya, ya, taf'alu, ya. Kemudian dhamir anta, taf'alu, sama. Kemudian dhamir anti bukan. Kemudian dhamir ana, ya, ana af'alu. Kemudian dhamir nahnu, naf'alu, dan seterusnya. Baik. Maka lebih cocok ibarahnya atau ucapannya imriti, yaitu min kulli nunin. Maka kita ganti saja di sini dengan nun. Ya. Taib. Yang kedua wawu. Wawu tanda untuk jamak mudzakar salim. Contohnya ja'al muslimuna. Muslimuna jamak mudzakar salim rafa' dengan wawu. Kenapa? Karena dia jamak mudzakar salim. Asmaul khamsah abuka, akhuka, hamuka, fuka, wadhumalin, ya. Contohnya ja'a abuka. Maka abuka dia rafa' dengan wawu karena dia adalah asmaul khamsah. Kemudian tanda fariyah kedua alif tanda untuk musanna. Contohnya ja'a zaidani, ya. Maka zaidani dia rafa', tanda rafa'nya adalah alif ini. Tanda rafa'nya adalah alif. Baik. Kemudian subutun nun. Subutun nun artinya adalah keberadaan nun. Tandanya itu adanya nun. Kalau nggak ada nun berarti ada yang berubah, bukan rafa'. Sebentar. Harusnya nggak soalnya, tak suruh pulang dulu.
Baik. Subutun nun, keberadaan nun. Nah, itu tanda untuk af'alul khamsah. Af'alul khamsah itu adalah fi'il yang bersambung dengan nun kecuali nun kecuali apa namanya? Ya, fi'il yang bersambung dengan nun kecuali nun tasniyah. Kok nun tasniyah? Itu nun apa namanya? Nun iya kok tasniyah sih? Nun taknis, nun perempuan. Ya, taf'alina ya. Nun taknis ya. Taf'alna dan yaf'alna. Ya, nun taknis. Af'alul khamsah sudah ma'ruf ya. Yaf'alu, taf'alu, yaf'aluna, taf'aluna, yaf'aluna, taf'aluna, taf'alina, dan taf'alani, yaf'alani. Ya. Af'alul khamsah, maka af'alul khamsah tanda rafa'nya adalah dengan keberadaan nun. Contohnya at-tulabu yadrusuna. Nah, yadrusuna ini adalah af'alul khamsah. Maka dia adalah rafa'. Tanda rafa'nya adalah wawu. Kenapa kok tanda rafa'nya adalah kok wawu? Tanda rafa'nya adalah nun. Kenapa? Karena dia adalah af'alul khamsah. Ala kulli hal kita baca dulu nazamnya. Ya, ini gambaran umum. Faqal musannif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bil ilmi fid dharani amin. Babu alamatil i'rabi. Enggak tahu wacane. Babu alamatil i'rabi utawi iki ku babul alamatil i'rabi bab pira-pira tandane i'rab. Bab tanda-tanda i'rab. Maka beliau mengatakan liraf'i iku tetap kedue rafa minha setengah saking pira-pira tandane i'rab utawi dhammatun dhammah wawun wawu alifun alif. Kadza kakaya mengkono kang disebut nunun nun sabit rupani nunun nun sabitun kang tetep la munhadzif ora gingsir tidak terhapus ya. Beliau mengatakan li raf'i untuk rafa minha dari tanda i'rab balik ke alamatul i'rab. Untuk rafa dari tanda i'rab yang pertama dhammatun dhammah. Kedua wawun wawu. Ketiga alifun alif. Kadzaka demikian pula nunun nun sabitun yang tetap subutun nun. La munhadzif tidak hilang yaitu sabitun ya la munhadzif gitu. Munhadzif itu hilang. Sabitun yang tetap yang ada la munhadzif tidak hilang. Maka di sini beliau menyebutkan semua tanda rafa baik asliyah ataupun far'iyah. Li raf'i min dhammatun wawun alif kadzaka nunun sabitun lamun hadis. Kemudian beliau merinci tentang kalau tanda-tanda ini diperuntukkan untuk isim atau fi'il yang apa? Ya, isim atau fi'il yang apa? Maka beliau mengatakan fadhammu fismin mufradin ka ahmadu. Fadhammu muka utawi dhammah iku fi ismin ing dalem isim mufradin kang mufrad ka ahmadu kaya ahmad. Wa jam'i taksirin lan jamak taksir kaja kaya ja'us teka sapa al-abudu pira-pira budak. Yang pertama beliau mengatakan fadhammu maka dhammah itu tanda untuk fi ismin mufradin. Yang pertama isim mufrad tadi ya, isim mufrad. Contohnya isim mufrad apa? Ahmadu. Ahmadu. Maka di sini beliau mengisyaratkan Ahmadu itu isim kan ada dua ya. Oke ya. Pembagian ini nahwu oke. Isim kan ada dua. Dalam artian dalam segi penerimaan tanwin atau tidak. Isim terbagi menjadi dua. Ada isim munsharif, ada isim ghairu munsharif. Apa maksudnya isim munsharif? Isim munsharif itu isim yang menerima tanwin.
Isok ditanwin Mas yo ketika nggak ada alif lam dia bisa ditanwin. Ya. Misalkan Muhammadun, Zaidun dan seterusnya. Ada isim yang dia nggak ada alif lam, tapi dia nggak bisa ditanwin. Contohnya Ahmadu. Ahmadu. Maka di sini ketika beliau mengatakan Ahmadu seperti Ahmadu, beliau memberikan isyarat bahwasanya dhammah itu menjadi tanda untuk isim mufrad baik dia munsharif atau ghair munsharif. Karena nanti ketika dalam pembahasan bab nasab, ketika pembahasan bab khafad, bab jar, maka beliau mulai membagi antara isim yang munsharif dan ghairu munsharif. Kenapa kok beliau baru membagi ketika bab jar? Karena disitulah letak perbedaan antara isim munsharif dan ghairu munsharif. Tapi di sini beliau mengatakan ka Ahmadu seperti Ahmadu. Maka kita tahu isim mufrad di sini mencakup munsharif dan ghairu munsharif. Iya, fadhal. Munsharif wa ghairu munsharif. Wa jam'i taksirin. Yang kedua untuk jamak taksir. Jamak taksir itu apa? Jamak yang dia tidak ada wazannya atau yang merubah dari bentuk mufradnya. Kalau muslim, kalau jamak mudzakkar salim muslim muna. Kalau jamak muannats salim muslim mati, muslimatu gitu ya. Bentuk aslinya masih ada muslim. Cuma tambah alif ta, tambah wawu nun dan seterusnya. Itu jamak. Tapi kalau jamak taksir itu berubah tamaman, berubah secara sempurna dari bentuk mufrad gak persis. Maksudnya bentuk mufradnya gak ono, gak ninggal blas. Ya, itu cara Inggrisan ngono ya. Cara Londone ngono. Nah, contohnya a'budu. Mufradnya apa? Abdun. Tapi jamaknya a'bud. Kan sudah berubah, ya sudah berubah. Apa ngene iku? Cara apa ngene iku? Cara bahasa Inggris apa? Jamak tidak beraturan, ya, jamak tidak beraturan. Jamak tidak beraturan. Ya. Ya, dalam bahasa Arab itu jamak tidak beraturan itu jamak taksir. Kaja al-a'budu. Ya, al-a'budu. Ya, al-a'budu. Contohnya yang ini, jamak taksir. Maka jamak taksir ketika dia rofa, dia harus dengan dhammah. Yang ketiga, wa jam'i ta'nitsin lan jamak ta'nits ka muslimati kaya muslimati. Wa kulli fi'lin lan saben fi'il mu'rabin kang mu'rab kayati kaya fi'il ya'ti. Yang ketiga, jamak muannats salim. Jam'i ta'nits itu maksudnya jamak muannats salim. Contohnya apa? Muslimati. Misalkan ja'at al-muslimatu. Muslimatu dia rofa. Tanda rofanya apa? Tanda rofanya adalah dhammah. Kenapa kok dhammah? Karena dia jamak muannats salim. Yang selanjutnya wa kulli fi'lin mu'rabin. Semua fi'il yang mu'rab. Semua fi'il yang mu'rab. Beliau mengatakan wa kulli fi'lin mu'rabin kayati, dan semua fi'il yang mu'rab maka dia juga tandanya adalah wawu. Beliau mengatakan setiap fi'il yang mu'rab. Kemarin kita tahu kaidah di pertemuan kemarin. Entah masih lupa atau masih tidak ingat, ya. Kaidahnya adalah hukum asal semua fi'il adalah mabni. Masih ingat? Ya. Hukum asal semua fi'il adalah mabni kecuali af'alul khamsah dan fi'il yang tidak bersambung dengan nun niswah. Fi'il yang tidak bersambung dengan nun niswah. Af'alul khamsah dan fi'il yang tidak bersambung dengan nun niswah. Maka semuanya mu'rab. Baik itu fi'il yang macam-macam, baik itu fi'il yang mu'tal akhir, ya. Andri masih eling mu'tal akhir ya. Huruf mat di akhirnya. Baik itu fi'ilnya mu'tal akhir atau ajwaf,
mu'tal apa? Mu'tal ain atau mu'tal kalau enggak mungkin. Ya cuma mu'tal ain sama mu'tal akhir saja. Jadi semuanya misalnya kana ini kan huruf tengahnya kan mat ya. Kana. Atau ya'ti. Kana yakunu ya. Yakunu karena fi'il mudhari'. Atau atayati. Ya'ti. Nah, ya'ti ini juga masuk rofaknya dengan dhammah. Pertanyaannya, loh, ini kan sukun, Zat. Ya kan? Bukan ya'ti ya. Ya'ti bukan. Maka di sini beliau memberikan isyarat. Kalau di Ajrumiyah ya, Ajrumiyah ini lebih umum, tapi di sini lebih diperinci. Bahwasanya tanda dhammah untuk rafa ini berlaku untuk semua fi'il. Baik itu yang mu'tal akhir atau yang salim atau yang mamdud atau yang sahih, yang semuanya macam-macam itu. Ya. Jadi tanda rafa ini, tanda rafa dengan dhammah itu berlaku untuk semua fi'il mudhari' yang mu'rab dengan segala macam variannya. Kan fi'il mudhari' kan macam-macam. Ada yang mu'tal akhir, ada yang huruf akhirnya mat. Huruf akhirnya entah yad'u misalkan. Kan gini, yad'u. Ya, yad'u kan gini. Ini kan huruf terakhirnya kan waw, mat kan? Kan enggak mungkin dibaca yad'u. Ya, yad'u. Ya'ti juga enggak dibaca ya'tiu. Ya. Kemudian apa ya? Apa yang belakangnya fathah gitu ya? Jara ijri bukan. Yarmi bukan. Khasya yakhsha. Yakhsha. Nah, ini kan juga sama. Kan enggak dibaca yakhshayu, enggak yakhsha atau ini tetap yakhsha gini. Maka beliau mengatakan wa kulli fi'lin mu'rabin kayati. Beliau memberikan contoh fi'il yang mu'tal akhir. Di sini memberikan isyarat bahwasanya tanda dhammah untuk tanda rafa dengan dhammah ini berlaku untuk fi'il baik yang sahih atau yang mu'tal. Yang sahih itu hurufnya tidak ada yang mat. Kalau mu'tal itu hurufnya ada yang mat. Huruf mat itu ya alif, waw, ya. Tip. Maka kalau kita katakan loh, tapi sini nggak ada dhammahnya. Kan ini harokat terakhir kan kasrah. Kita kembali ke pertemuan yang kedua kalau nggak salah. I'rab itu ada yang muqaddar, ada yang dhair. Maka kalau nggak kelihatan muqaddar. Ya'ti fi'lun mudhari'un marfu'un wa alamatu raf'ihi ad-dhammatul muqaddarah. Dhammatul muqaddarah. Tapi kalau misalkan yaktubu gini kan gampang. Yaktubu ketok moto iki. Yaktubu ya jelas iki. Ayo kalau i'rab ya fi'lun mudhari'un marfu'un wa alamatu raf'i ad-dhammah. Ya udah karena ada dhammahnya. Tapi ini kan gak kata dhammah yad'u. Yad'u ya wawunya ya gini. Ini enggak ada harokatnya. Ini sukun jadi baca sukun yad'u. Sudah. Maka kita katakan yad'u adalah fi'il mudhari' yang rofa, tanda rofaknya adalah dhammah yang ditakdirkan. Sip. Bingung? Ya'ti. Alamat rafa'nya. Dhammah muqaddarah. Tapi tetap dhammah. Ya. Sip. Kemudian ya. Apa tadi yang alif ya nun? Huruf mat. Kalau Ya. huruf ilah itu Ya huruf ilah itu ya huruf mat itu. Makanya disebut mu'tal. Mu'tal itu yang berilah. Berilah itu ya yang ada huruf matnya. Huruf ilah itu huruf mat itu. Huruf mat. Iya. Baik. Wa jam'i ta'nitsin ka muslimati wa kulli fi'lin mu'rabin kayati. Kemudian beliau mengatakan
Wal wawu lan utawi wawu fi jam'iku fi jam'idz dzukuri salimi iku fi tetep ing dalam jam'idz dzukuri salimi jamak muzakkar salim. Kasolihuna kaya as-solihuna hum rupane solihuna iku ulul makarimi pira-pira wong kang duweni kalomanan loman ya apa karim apa loman kedermawanan ulul makarimi atau yang memiliki ulul makarimi yang memiliki kemuliaan bisa disebut itu. Tanda yang selanjutnya adalah wawu. Wawu ini sudah masuk tanda far'iyah ya. Ketika kita masuk tanda far'iyah, maka ketika kita i'rab sebagaimana yang disebutkan dalam Mukhtasar Jidan, kalau yang ikut Mukhtasar Jidan dan kalau masih ingat gitu ya. Kalau ketika masuk tanda far'iyah maka ditambahi niyabatan dari tanda aslihannya. Contohnya misalkan jamak mudzakkar salim ja'al muslimuna al-muslimuna marfu'un wa alamatur raf'ihi al-wawu niyabatan 'anid dhammati. Tanda rafa'nya adalah wawu sebagai pengganti dari tanda asli. Karena tanda far'i ini maknanya adalah tanda yang menggantikan asli. Tanda aslinya ini cuma ada tanda-tanda yang dia tidak pakai asli. Ya, tapi dia menggantikan asli. Maka disebut niyabatan 'anid dhammati. Karena tanda rafa, tanda aslinya adalah dhammah. Ja'al muslimuna contohnya gitu. Maka di sini beliau menyebutkan dua contoh. Nah, ini penting juga. Ya. Di antara nadhom itu adalah padat. Nadhom itu padat. Biasanya kalau matan sudah dinadhom itu jadi padat. Ya. Apa? Motor. Oh iya motor ini. Katalah apa masang tandan? Oh moto tandan. Nah. Sudah. Ya, padat. Jadi bahkan tafri'at, taksimat itu bisa didapat dari satu contoh. Gitu. Dari satu contoh. Ya. Misalkan ya dan itu termasuk khususnya bahasa Arab itu sangat bisa untuk menyingkat kalimat. Kayak ucapan kita wa illa fala. Kalau tidak ya tidak gitu. Ya. Misalkan contohnya gini. In jaa Muhammadun jaa Zaidun. Jika datang Muhammad, Zaid akan datang. Wa illa fala. Apa maknanya wa illa fala? Jika dia tidak datang, ya dia juga tidak datang gitu maksudnya. Jadi nggak perlu diulangi. In jaa Muhammadun jaa Zaidun wa illam yaji Muhammadun lam yaji Zaidun. Nggak usah diperpanjang. Cukup sebutkan satu bagian yang depan, kemudian terakhir wa illa fala. Baik, kasolihuna hum ulul makarimi. Maka di sini beliau membaca dua contoh. Yang pertama solihun. Solihun jelas jamak mudzakkar salim. Tapi ada kata ulu. Kata ulu ini adalah jamak, salah satu bentuk jamak, bukan semua jamak. Salah satu bentuk jamak dari zu. Ulu itu adalah salah satu bentuk jamak dari zu. Karena zu punya bentuk jamak yang lain, zawu. Ya. Ulu. Ya, di Quran sering ya. Ulu, uli. Ya. Fa'tabiru ya ulil alba. Ulil absor. Ya. Baik. Nah, ulu. Ya, ulu. Ini bukan jamak mudzakkar salim. Bukan jamak mudzakkar salim. Karena kaidahnya jamak mudzakkar salim itu diakhiri dengan wawu dan nun. Tapi ulu bukan uluna. Gitu. Maka dia bukan jamak mudzakkar salim, makanya disebut dalam nahwu yulhaqu bi jam'il mudzakkar salim. Dia diikutkan hukumnya jamak mudzakkar salim, meskipun dia bukan jamak mudzakkar salim. Ya. Seperti zawu dan ulu. Zawu bisa zawi, ya, dan seterusnya. Tapi nggak mungkin zawa. Ulu nggak mungkin uli. Sudah gitu aja. Baik. Maka ulu ini juga
Bukan jamak mudzakkar salim, tapi hukumnya diikutkan ke jamak mudzakkar salim. Kasalihunahum ulul makarimi kama kaya dene apa atat wis teka fil khamsati atat wis teka apa adzammatu alwawu fil khamsatil asma yang dalam kang limo al asma'i isim. Sebagaimana pula atat itu fa'ilnya wawu tadi. Al wawu atat fil khamsatil asma. Sebagaimana wawu juga datang sebagai tanda bagi asmaul khamsah. Apa asmaul khamsah itu? Wahya ya. Wahya dan asmaul khamsah itu allati yang ta'ti datang, yang akan datang alal wilai secara berkesinambungan berikut. Ya. Wilai mutawaliyah. Nah, apa saja yang datang ini yang asmaul khamsah? Abun, akhun, hamun, wafu, wadhu, jaro. Abun, akhun, hamun, wafu, wadhu, jaro. 5. Zu. Yang pertama abun, kedua akhun, ketiga hamun, yang keempat fu, kelima zu. Kelima zu. Baik. Jaro di sini maksudnya ya masih gitu apa ya? Ya begitulah dan seterusnya gitu loh maksudnya masih ya jaro artinya berlari maksudnya artinya masih gitu. Misalkan ini cukup soal masih gitu masih ya jaro gitu lanjut gitu lah lanjut gitu. Dan seterusnya abun akhun hamun wafu wadhu abun akhun hamun fudhu ini nggak usah dijelaskan karena sudah ada di ajrumiyah. Tapi ada syarat kullun mudhafan mufradan mukabbara. Syaratnya asmaul khamsah bisa atau tandanya dengan wawu ketika rofa dengan 3 syarat. Tawali iki ya. Jangan nanti buatkan bagannya supaya bisa dimurajaah kawan-kawan di rumah. Syarat ya. Syarat ya. Syarat untuk ya, asmaul khamsah. Supaya tanda rofaknya itu dengan wawu. Yang pertama adalah dia harus mudhofan. Yang kedua dia harus mufrodan. Yang ketiga dia harus mukabbaron. Mudhofan ya dia harus jadi mudhof. Ya. Contohnya abu ka abuka atau hamu Muhammadin misalkan. Ini asmaul khamsahnya jadi mudhof. Ini mudhof ilaih kanya. Ini mudhof ilaih. Tapi kalau dia sendiri dia enggak mudhof. Dia bersendiri sendiri, maka dia tandanya juga maka kembali kepada tanda asliyahnya. Maka ya abun. Karena dia sendiri. Contohnya misalkan al abu fil baiti. Maka kita katakan al abu itu adalah marfu'un wa alamatu raf'ihi adzammatu. Kalau ditanya loh, ini kan asmaul khamsah, kok tandanya dhammah? Bukannya waw. Likaunihi ghairu mudhaf. Karena dia bukan mudhaf. Karena sudah hilang syarat mudhafnya. Maka dia ya pakai tanda. Jadi asmaul khamsah itu kalau hilang tanda hilang syaratnya, salah satu dari syaratnya, maka tanda i'rabnya kembali ke tanda asli.
Mufrodan, apa maksudnya mufrodan? Ya. Mufrodan itu ya ditu jamak, kan itu ya. Maka kalau sudah dijamakkan atau sudah dimusannakan, maka dia sudah tidak berlaku tanda wawu tadi. Contohnya abun, apa mufrad musannanya? Abawan. Maka kalau sudah jadi abawan atau di sini kita sebutkan abu ya, contohnya abuka. Tapi kalau sudah ini mufrad ya. Tapi kalau sudah jadi musanna abawan ya, abawan, maka dia sudah tidak tanda wawu. Ya. Tanda rofaknya bukan wawu, tapi alif tasniyah. Alifnya ini misalnya. Atau jamaknya bun apa? Abau. Ya, maka sudah tidak wawu lagi tanda ininya, tanda rofaknya, tapi tandanya adalah dhammah. Nah, ini syaratnya mufrad. Mufrad itu bukan musanna dan bukan jamak. Bukan musanna, bukan jamak. Itu abu bisa Pak di jamak saya. Abuna gitu. Iya. Wallah alam enggak tahu mana. Yang terakhir adalah mukabbaro. Mukabbaro artinya mukabbar yang dibesarkan kan gitu ya. Mukabbaro di sini adalah tiddu musaghar. Isim ada dua. Ada isim mukabbar, ada isim musaghar. Kalau kita lebih familiar menyebutnya dengan isim tasghir. Pernah dengar? Isim tasghir. Aisyah. Aisyah. Abid Ubaid. Abid Ubaid. Sulaiman. Kita buta tiflun fa'il ya. Dan seterusnya. Mukabbar itu adalah yang bukan tasghir. Karena kalau ditasghir ya. Tasghir maka dia sudah tidak pakai tanda wawu untuk rofaknya. Contohnya abun, gimana tasghirnya? Ubayyan. Kalau sudah ditasghir, maka dia berlaku tanda wawunya. Ya nama orang, tapi dia juga isim tasghir. Kayak Sulaiman, itu kan nama orang, tapi dia Sulaiman. Akhun, apa isim tasghirnya? Ukhayyun. Iya bener, ukhayyun. Akhun isim tasghirnya ukhayyun. Semua isim bisa tasghir. Kecuali isim yang mabni. Isim mabni. Iya, tasghir coba agak sulit. Ini misalkan. Jadi Oke, jadi semua hukum kaidah hukum asalnya semua itu ya. Kecuali pahat. Ubayyun ya. Fam fu maka kembali dulu ke dia kalau dimudhof. Kalau dia tidak mudhof dia yun. Ya. Fu zu dan seterusnya. Ya. Jadi mukar intinya adalah bukan tasghir. Kalau kembali ke alamat asliyah. Kalau misalnya
Baik. Wa fil musanna lan kutab dalam musanna utawi nahwu zaidan. Fil musanna lan tetap dalam musanna nahwu zaidin nahwu zaidan ini zaidani tawi alif. Ada fi musanna berkar. Tanda yang selanjutnya adalah alif. Kita balik. Selanjutnya adalah alif. Biro, setengah itu kan. Yang ternyata adalah maka alif menjadi tanda untuk musanna. Ya, alif adalah tanda untuk musanna. Mana tadi? Wa fil musanna nahu zaidani alif. Contohnya zaidani. Mudhari alladhi urif wa nun iku fil mudhari tetap dalam mudhari fi'il mudhari alladhi kafan katani kang denari. Yaf'alani kawan yaf'alani ta'ani. Yaf'alani lawan wazan yaf'alani. Taf'alani wazan taf'alani antuma. Ya. Antuma kelurune. Wa'aluna lan ya'aluna aluna taf'aluna ma'huma sangan kuning alina tahina rahmati sapa sira ngadon siji hali kondisi ingsun wastaharat lan masyhur apa kang kasebut bil khamsati kelawan 5 al af'ali kang bangsa fi'il. Baik. Yang terakhir adalah tanda nun, subutun nun. Tanda nun berlaku untuk fi'il mudhari yang diketahui, yang disebut dengan, yang masyhur dengan khamsa, asmaul af'alul khamsa. Af'alul khamsa wazannya adalah pertama yaf'alan, wazan kedua taf'alan, wazan ketiga yaf'alun, wazan keempat taf'alun, wazan kelima taf'alin. Semuanya itu adalah af'alul khamsah. Taf'alani ada 2. Ya, ada 2. Taf'alana antuma untuk mudzakar, antuma untuk muannats. Yaf'alani juga ada 2. Yaf'alani untuk huma, muannats dan mudzakar. Jadi yaf'alani itu untuk 2, taf'alani untuk 2. Kalau diperinci ada 7 berarti ya. Tapi sama wazannya, enggak ada bedanya. Ilahuna fikum soal. Alal wilai yang datang sesuai urutannya, secara berurutan. Wila itu berurutan mutawaliyah, berurutan, berkesinambungan, berurutan ya. Zujaro itu bukannya idhofah saja, kayak zumalin itu. Bukan, jaro fi'il. Berarti jaro selanjutnya gitu. Nah. Bukan kayak contohnya yang di ajrumiyah zumalin. Zumalin bukan. Karena dia fi'il bukan isim. Jaro ya jeri. Urif diketahui. Ya. Penting ya, harus paham nadhomannya ya. Nggak harus paham syarahnya, tapi harus paham nadhomannya. Soalnya nanti sampean harus menjelaskan nadhomannya. Mukabbaron itu ya? Apa? Mukabbaron. Yang isim tasghir kan ada wazannya kan. Kalau isim takbir itu ada nggak wazannya? Ya isim mukabbar itu ya yang bukan mushagor gitu aja. Selama dia bukan mushagor ya dia mukabbar gitu. Semua isim mukabbar kecuali yang mushagor. Ruwet ya? Enggak ruwet asli ini. Yang tasghir tadi mushagor ya. Iya, tasghir. Itu untuk apa, Ustaz? Untuk menunjukkan kasih sayang untuk sesuatu yang kecil. Kalimatnya dibuat kayak gimana? Contohnya Humaira. Hamro misalkan. Hamro kan merah. Humaira, merahku tersayang. Nah, misalkan gitu. Atau misalkan gini, Gulam kan anak kecil. Ya, kita panggil Wailim misalkan. Wailim. Wailim itu ya dibuat tasghir kan untuk menunjukkan apa? Menunjukkan kasih sayang. Sama seperti hadis. Ya Umar, ma fa'ala Nugair. Ya. Umar, tasghirnya apa? Umair.
Umar kecil gitu. Maksudnya ya sayang atau disebut Umar kecil namanya Umair. Itu, dan seterusnya. Itu ada rumusnya Mas? Enggak ada. ada rumusnya cuma nggak perlu diketahui sekarang. Nanti tambah bingung ya. Tasgirnya Tolib ya, Mas. Tuwailib. Ya, Tuwailib. Oh, Mair Tuwalibi. Rahimallah. Ya. Ada lagi? Ada lagi yang ditanyakan? Sudah paham ya? Wallahu ta'ala alam wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa billahi taufik. Baik.